manusia yang terus bertumbuh. Kolose 2 ayat 6-7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 Petrus 3 ayat 18 berbunyi demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kenapa harus bertumbuh? Supaya menghasilkan buah yang baik. Caranya, penyebab kenapa tidak mengalami pertumbuhan, belum tertanam atau berakar, tidak serius, menganggap tidak penting atau biasa saja, atau bahkan mengabaikan. Ketiga, tidak tahu caranya. Keempat, tidak ada tindakan, malas, lalai, entar aja, entar sok, entar besok, dan segala macam alasan dan lain-lain. 1. Menerima Kristus, Sang Pemberi Hidup. Kolose 2 ayat 6 menekankan, yaitu mempunyai benih, yaitu Kristus Yesus. Yang kedua, bergantung kepada pemberi atau bergantung kepada Yesus, Sang Pemberi kehidupan. Ketiga, percaya kepadanya, kepada pribadi Yesus Kristus. Kedua, tetap di dalam Dia. Caranya, komitmen. Yang kedua, kesetiaan. Ketiga, berharap kepadanya. Ketiga, berakar. Yaitu 1, memiliki keyakinan atau iman yang kuat. Memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Tidak berdasarkan asumsi pribadinya, tetapi dengan membaca Alkitab dan mengenali Tuhan dari apa yang tertulis di Alkitab, bukan berdasarkan asumsi yang diajarkan orang-orang di sekitarnya atau cerita turun-temurun, tetapi mengacu kepada firman Tuhan dari membaca kitab suci atau Alkitab. Yang ketiga, memiliki pengalaman pribadi bersama dengannya atau mengalami sendiri bersama Kristus. Dalam hal ini yang ketiga, kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai doktrin, tetapi hanya sebatas pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan, tetapi jangan dijadikan sebagai dogma atau doktrin kepada orang lain. Keempat, dibangun di atas Dia. Caranya, 1, diberi makan. Kedua, ia dirawat.
Ketiga, diberi pupuk atau dipupukin. Keempat, dibersihkan. Kelima, Anda pikirkan sendiri sesuatu yang membuat kalian bisa bertumbuh secara maksimal. Bisa dengan beraktivitas, aktif dalam pelayanan, tetapi tidak mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Atau bahkan kita memberikan waktu seperti melakukan Lectio Divina. Jangan sampai juga kepadatan dalam pelayanan seperti menumpuk batang kayu terlalu rapat sehingga udara tidak bisa masuk dan api unggun tidak bisa menyala. Terlalu sibuk baik secara pelayanan maupun di luar pelayanan tanpa waktu pribadi dengan Dia, itu sulit membangun di atas dasar iman yang kokoh. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah kita sudah bertumbuh dan menghasilkan buah? Apakah kita sudah berkenan baginya, bagi Yesus Kristus? Bye bye. See you in the next episode.